رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan jemaah Surat Isya, insyaallah surat Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah memberikan rahmat kepada kita. Pada malam hari ini kita melaksanakan salat tarawih, kemudian mendengarkan tausiah yang mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di hari akhir kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang telah ditentukan bahwa pada malam hari ini temanya adalah tentang keutamaan Ramadan dan amalan-amalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sering kita mendengarkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang melebihi bulan yang lain. Ada yang mengatakan Sayyidus Syahru, penghulu dari sekalian bulan, dalam bulan yang paling mulia dari bulan yang lain, bulan yang paling utama dari bulan yang lain. Dan tentu hal ini menunjukkan bahwa Ramadan ini mempunyai keutamaan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun keutamaan bulan Ramadan itu, yang pertama adalah pada bulan Ramadan ini kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau melaksanakan Siyamur Ramadan, puasa Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat dari sisi sejarah bahwa puasa Ramadan ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terutama kepada Rasulullah dan para umat Islam, orang-orang yang beriman pada waktu itu, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, di akhir bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, datang perintah Allah, turun ayat yang mewajibkan kepada umat muslim yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang sebelumnya belum ada. Sebelumnya yang ada adalah puasa Asyura, 10 Muharram. Di waktu tahun pertama Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah didapati orang-orang pada waktu itu melaksanakan puasa. Dan ditanya oleh Rasulullah, kata mereka adalah, hari ini adalah hari terbebasnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran orang-orang kafir.
Kaum muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah menyerukan pada waktu itu, siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah pada puasa Asyura ini. Dan kemudian setelah turun Al-Quran, bagaimana yang kita bacakan tadi, dan terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah, maka di waktu itu diperintahkanlah melaksanakan yang namanya Shaumur Ramadan, puasa Ramadan. Di dalam ayat itu dikatakan bahwa puasa Ramadan ini telah diwajibkan kepada kamu dan juga kepada umat-umat sebelum kamu. Bukan hanya pada umat Nabi Muhammad, tapi puasa sudah ada pada umat-umat yang terdahulu. Namun mungkin dari segi syariatnya, caranya berpuasanya mungkin berbeda-beda. Seperti umpamanya kita kenal puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari berbuka, kemudian puasa lagi, kemudian besoknya berbuka, besoknya puasa lagi, selang-seling, satu hari puasa, satu hari berbuka. Nabi Isa juga kabarnya ada juga melaksanakan ibadah puasa. Mungkin nabi-nabi yang lain juga mengadakan puasa. Tapi pada masa Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan berpuasa itu sebulan lamanya. Ada yang 29 hari kan, ada yang kadang-kala 30 hari dalam satu bulan itu kita melaksanakan ibadah Shaumur Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin saja orang-orang non-Islam dan kepercayaan-kepercayaan yang dulu di luar Islam, mungkin juga dia melaksanakan ada yang namanya puasa. Tapi kaifiatnya, caranya berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam agama Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita melihat bahwa puasa yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW durasinya begitu panjang. 1 bulan lamanya, tanpa henti-henti, dari pagi terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau Nabi Daud tadi selang-seling, ini apa hikmahnya? Tentu puasa ini punya hikmah bagi kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui dan sangat mengetahui terhadap keadaan manusia. Kenapa Allah ciptakan syariat seperti ini? Pasti ada hikmah di balik hal itu. Apa tujuannya puasa? Adalah membentuk diri kita. Puasa ini adalah untuk belajar bagi diri kita. Belajar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam bulan Ramadan ini, di samping kita berpuasa, kita juga beramal dengan amal-amalan yang lain yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan tentu banyak hikmah dari puasa Ramadan yang lain. Ada orang meninjau dari segi kesehatan, ada yang meninjau dari kesehatan jiwa dan lain sebagainya. Tentu banyak hal. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, keutamaan pada bulan Ramadan ini adalah pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuntunan kehidupan kita ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepatnya adalah pada bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang muslim, seharusnya kita pada bulan Ramadan ini bukan hanya pada tanggal 17 Ramadan saja kita peringati nuzul Quran itu, tetapi dalam keseharian kita di bulan Ramadan ini kita meningkatkan bacaan-bacaan Al-Quran kita.
memperbanyak bacaan Al-Quran kita, dan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Kaum muslimin rahimakumullah, karena Al-Quran inilah yang nantinya akan mendatangi kita di hari akhir. Di waktu yang lain tidak bisa memberikan syafaat, di waktu yang lain tidak bisa memberikan pertolongan, tetapi pada waktu itu Al-Quran datang kepada kita, memberikan bantuan, memberikan syafaat pada kita. Maka kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang pada kalian, akan memberikan syafaat. Pada hal yang lain tidak ada yang bisa datang memberikan pertolongan. Ayah, bunda, saudara, sahabat tidak akan datang memberikan pertolongan. Fa idza ja'atis sahah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minkum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari kiamat nanti, kalau sudah datang hari kiamat, maka akan menjauh, akan lari daripada kita saudara-saudara kita. Istri kita akan lari pada kita. Orang tua kita, ibu kita, yang mengandung kita, ayah kita akan lari daripada kita. Anak keturunan kita menjauh dari kita, lari untuk mengurus diri masing-masing. Yang datang adalah hanya Al-Quran. Yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa yang banyak berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan yang merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, seharusnya di sana kita lebih memperbanyak, memperkuat volume kita membaca Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Tadarus. Tadarus ini artinya sebenarnya bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi belajar membaca Al-Quran. Jadi kadang di waktu tadarus kalau kita ajarkan ada yang salah, kadang besoknya tidak mau datang lagi. Itu adalah suatu hal yang salah. Padahal tadarus itu sebenarnya adalah di mana kita belajar membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca Al-Quran, ketahui artinya dan resapi maknanya, apa yang terkandung di dalam apa yang telah kita baca tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan ini adalah digandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia akan dilipat gandakan pahalanya 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Dari nilainya 10 kebaikan, 10 pahalanya menjadi 700 kali lipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kesempatan bagi kita memperbanyak pahala pada bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir adalah keutamaan pada bulan Ramadan ini, turunnya Lailatul Qadar. Turunnya Lailatul Qadar. Bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah. Dah berapa itu yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pahala sudah dilipat gandakan oleh Allah, kemudian didatangkan juga Lailatul Qadar yang satu malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan lamanya. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih kita melaksanakan ibadah.
83 tahun, bukan 83 hari, 83 tahun. Siapa umurnya yang hari ini sudah sampai 83 tahun? Mungkin hanya 1 atau 2 orang yang bisa kita temui. Tetapi apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, satu malam itu kita mendapat nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 83 tahun. Bagaimana kalau kita dalam usia dewasa kita dapat 10 kali saja, kita katakan malam Lailatul Qadar, sudah luar biasa yang kita dapat. Maka wajar umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik, umat yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya kecil-kecil, tetapi dalam beramal, amalnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai yang besar. Umat Nabi Adam alaihissalam, umat Nabi setelah itu dan sampai umat Nabi Isa, badannya besar-besar, tapi nilai ibadahnya tidak sama dengan nilai ibadah yang diberikan Allah kepada kita. Maka bersyukurlah kita dengan Ramadan ini dan pergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.